warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu karena emang kita di masa pandemi ini harus menjaga kesehatan. Mohon maaf saya lepas masker karena emang mau memaparkan materi. Jadi mungkin kalau pakai masker agak susah ya kita ngomongnya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Maisarah. Kebetulan saya pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini memiliki jumlah SKS sebanyak 3 SKS, kemudian yang diampu adalah mahasiswa semester 5. Dan saya sendiri adalah Putri Maisarah yang akan menemani teman-teman di dalam satu semester ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi? Itu nanti akan saya jelaskan pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran ataupun output kalian dalam mempelajari mata kuliah perilaku organisasi. Nah, yang pertama, teman-teman itu nantinya akan memahami bagaimana konsep organisasi, kemudian juga teman-teman juga akan memahami pentingnya perilaku organisasi dan juga memahami dinamika organisasi dan isu yang terjadi dalam organisasi. Nah, sebelumnya juga saya akan memaparkan tentang silabus selama satu semester ini. Jadi kita ada 15 kali pertemuan dan 15 kali pertemuan itu sudah include UTS dan UAS, di mana UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilakukan pada pertemuan ke-15. Nah, untuk kontrak kuliah teman-teman, ini kan pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan sedikit memaparkan tentang konsep dasar perilaku organisasi. Nah, di sini kontrak kuliah itu nanti bobot nilai dan lain sebagainya itu kita mengikuti prosedur di STIE Surakarta. Dan itu tidak bisa diubah kecuali nanti ada beberapa poin yang bisa kita ubah seperti nilai etika, kemudian juga tugas, kuis, itu bisa. Tetapi komponen tetap seperti nilai UAS itu diambil 25% dan nilai UTS 25%. Selebihnya nanti bakalan saya paparkan lebih detail lagi di kelas online, yaitu melalui Zoom. Dan nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sesuai dan kita akan diskusi, nanti kita akan ambil kira-kira persetujuan teman-teman itu bagaimana. Nah, lebih lanjutnya nanti kita bahas di pertemuan online melalui Zoom ataupun Google Meet begitu. Kemudian kita akan membahas tentang garis besar materi konsep dasar perilaku organisasi. Nah, hari ini kan kita akan membahas tentang konsep dasar. Nah, dalam konsep dasar itu kalian akan mempelajari yang pertama definisi dan konsep perilaku organisasi. Yang kedua adalah pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Yang selanjutnya ada ilmu yang berkaitan dengan perilaku organisasi dan tantangan serta peluang dalam mempelajari perilaku organisasi. Oke, nah karena kita akan mempelajari tentang perilaku organisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan organisasi. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian yang warna biru ini, organisasi itu merupakan suatu unit yang tidak terpisah dari orang ataupun people, struktur, kemudian purpose ataupun tujuan. Jadi dalam suatu organisasi itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, kemudian orang-orang yang menggerakkan dan struktur. Nah, dikatakan struktur itu ada pemimpinnya, kemudian ada pekerjanya, kemudian ada divisi-divisinya. Nah, makanya secara definisi mari kita baca, yaitu sebuah organisasi adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki struktur di dalamnya serta saling berkoordinasi dan memiliki tujuan bersama yang harus dicapai. Nah, di sini dituliskan unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, lebih di sini itu bisa dikatakan tidak terhingga ya. Jadi setiap organisasi itu memiliki size ataupun ukuran yang berbeda-beda. Ada yang satu organisasi itu cuma ada 5 orang, ada yang sampai ribuan bahkan puluhan ribu orang begitu. Dan di dalamnya pasti ada struktur organisasinya, yaitu seperti yang saya jelaskan, ada pemimpinnya, ada manajernya, kemudian juga ada supervisor dan lain sebagainya. Itu
di dalamnya termasuk struktur, di mana nanti di dalam struktur tersebut ada divisinya juga, saling berkoordinasi dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Ini contoh dari struktur organisasi, ada pemimpin dan di bawahnya itu ada anggota, dan biasanya kalau emang ukuran perusahaannya ataupun organisasinya itu lebih besar, dia memiliki divisi seperti pemasaran, ada keuangan, kemudian juga ada operasional, ada bagian ada marketingnya, kemudian juga ada bagian strategik, manajemen strategik dan lain sebagainya. Itu merupakan divisi-divisi dalam suatu organisasi. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang definisi organisasi. Nah, teman-teman pasti ketika orang mendengar kata organisasi atau perusahaan itu juga bisa disebut dengan organisasi karena emang ada orang, ada tujuan, dan kemudian ada strukturnya, di mana ketika anak kecil melihat orang-orang masuk ke dalam suatu perusahaan, itu pasti menganggapnya, wah enak ya masuk ke dalam suatu organisasi, pakai baju pakaian bagus, kemudian juga pasti di dalamnya bersenang-senang, kemudian juga pulang ke rumah dengan gaji setiap bulan yang diterima, pasti dianggap mudah kayak gitu. Padahal di dalam suatu organisasi itu bersifat kompleks, banyak hal yang terjadi. Karena apa? Karena orang-orang di dalam organisasi tersebut memiliki karakter yang beragam, kemudian juga basic lingkungan yang berbeda, kemudian juga persepsi, cara pandang dan lain sebagainya yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut kompleks gitu. Nah, karena kompleksnya organisasi menjadi sangat penting untuk kita mengetahui ataupun mempelajari bagaimana orang akan berperilaku. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi adalah suatu studi ataupun pembelajaran dari perilaku organisasi. Itu terdiri dari 3 unsur ataupun komponen yang harus dipahami. Yang pertama ada perilaku perorangan, kedua perilaku kelompok, dan ketiga adalah perilaku pada institusi, di mana ketiga perilaku ini ataupun ketiga komponen ini berpengaruh dan dipengaruhi oleh orang ataupun perilaku dalam organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Oke, sedikit saya jelaskan misalnya perilaku perorangan. Jadi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu orang-orang pasti akan mendetek perilaku individualnya. Misalnya, saya ini memiliki kepribadian yang seperti apa ya? Kemudian saya harus bereaksi seperti apa kalau saya ditempatkan dalam situasi tertentu. Kemudian juga apa hal-hal penting yang harus saya hargai sebagai individu, kemudian juga menjadi hal penting apa kira-kira yang dapat memotivasi saya. Kemudian perilaku kelompok. Nah, ketika kita bekerja, tidak selamanya kita akan bekerja sendiri, dan kemungkinan besar kita akan dihadapkan untuk bekerja dalam satu tim ataupun kelompok. Dan seperti yang teman-teman tahu bahwa kerja dalam kelompok itu pasti juga ada kendalanya, di mana tidak semua orang dalam satu kelompok itu memiliki cara kerja yang sama. Nah, kita contohkan saja di kelas ketika kita memiliki tugas kelompok. Nah, pasti dalam satu kelompok itu memiliki banyak watak. Misalnya, ada yang benar-benar ikut diskusi, ikut menjalankan semua tugas dalam satu kelompok, ada yang cuma nebeng nama, ada yang juga nggak mau tahu, bodo amat, yang penting udah masuk dalam kelompok, toh juga yang dinilai kelompok bukan perorangan. Nah, itu juga disebut dengan perilaku kelompok. Dan perilaku pada institusi berarti secara generalnya seperti yang saya jelaskan tadi ada divisi-divisi, di mana divisi tersebut nanti bakalan memiliki perilaku yang seperti apa sih, apakah bersinergi untuk mencapai tujuan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, penting gak sih mempelajari perilaku organisasi? Ya, jawabannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena mempelajari perilaku organisasi itu akan memberikan pemahaman tentang mengapa orang berperilaku seperti itu. Jadi pasti ketika ada masalah ataupun ada kendala dalam kita melaksanakan ataupun terjun dalam organisasi, kita akan mencari tahu kira-kira apa sih penyebabnya. Dan kalau seandainya udah tahu penyebabnya, kalau dibiarkan terus efeknya apa? Nah, itu yang menjadikan kenapa
perlu kita mempelajari perilaku organisasi. Dan dalam setiap organisasi, pentingnya perilaku organisasi itu menjadi kebutuhan yang sangat penting ataupun yang sangat-sangat dibutuhkan, di mana itu akan membantu kita mempelajari bagaimana sifat dan bagaimana mengidentifikasi penyebab dan efek dari perilaku yang telah diluapkan oleh salah satu karyawan ataupun salah satu kelompok ataupun perilaku grup tadi, sehingga kita bakal mengetahui penyebabnya ini, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut begitu. Nah, akan saya jelaskan salah satu persatu kenapa penting mempelajari perilaku organisasi. Nah, yang pertama, studi PO. PO ini perilaku organisasi, saya singkat. Jadi untuk kedepannya PO ini saya singkat, artinya perilaku organisasi. Studi PO itu membantu untuk memahami organisasi dan orang-orang dengan cara yang lebih baik, di mana itu akan membantu mengembangkan hubungan persahabatan antara organisasi dan karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang tepat. Nah, keseringan yang kita lihat itu dalam satu organisasi, kadang tujuan organisasi dan tujuan para karyawan itu berbeda. Tetapi tidak semua organisasi seperti itu. Tapi juga ada sebagian organisasi yang masih antara karyawan dan organisasi itu tidak sejalan, dan itulah gunanya mempelajari perilaku organisasi, yang mana dengan kita mempelajari hal tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, perilaku organisasi itu membantu memotivasi karyawan. Nah, misalnya seorang manajer ini pengen mengetahui kenapa seorang karyawan itu yang awalnya kinerjanya baik kemudian tiba-tiba menurun, makanya ada dengan mempelajari perilaku organisasi dia mengetahui bahwa efeknya apa, penyebabnya apa, kemudian udah tahu penyebabnya maka dia bisa memotivasi dari penyebabnya tersebut. Misalnya penyebabnya itu adalah misalnya tidak ada kecocokan antara pemimpin dan karyawan tersebut. Berarti dia bisa memotivasi dengan cara ya udah misalnya dipindahkan atau bagaimana, nanti kebijakannya itu bisa dilihat dari para manajer sesuai dengan penyebab apa yang menyebabkan si karyawan tersebut akhirnya tidak betah atau hal yang lainnya yang menyebabkan kinerjanya itu tidak baik. Dan kenapa kinerja tidak baik itu juga akan mengarah pada kepuasan. Biasanya orang tidak puas kerja karena ada penyebabnya, dan karena tidak puas akhirnya kinerjanya juga amburadul begitu. Yang ketiga, hubungan industrial atau tenaga kerja. Nah, dengan mempelajari perilaku organisasi itu akan membantu dalam memahami akar penyebab masalah dan kemudian memprediksikan tindakan masa depan. Nah, misalnya kita contohkan di sini. Misalnya saya tidak cocok nih dengan salah satu rekan saya. Dan ternyata kecocokan saya ini tidak ada titik tengah. Artinya tidak bisa ditoleransi. Makanya ketika kita sudah mendeteksi penyebab terjadi permasalahan tersebut, manajer juga udah bisa memprediksikan. Biasanya dia bisa memprediksikan bahwa salah satu di antara mereka tuh pasti ada yang pindah ataupun keluar dari organisasi. Nah, jelas itu ketika seorang karyawan keluar dari organisasi itu akan memberikan dampak yang negatif, di mana dampak negatif itu adalah salah satunya kebocoran rahasia dari perusahaan, dan itulah yang harus dikendalikan oleh manajer, dan itu dapat dilakukan ketika dia mempelajari perilaku organisasi. Yang keempat adalah perilaku organisasi membantu dalam memprediksikan dan mengendalikan perilaku manusia seperti yang saya jelaskan tadi, di mana dia bisa mengendalikan, udah bisa memprediksikan kira-kira nih dia bakalan keluar, kemudian caranya mengendalikannya bagaimana. Nah, itu juga didapatkan dari kita mempelajari perilaku organisasi. Yang terakhir adalah sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara efektif dengan bantuan perilaku organisasi. Nah, jadi mempelajari perilaku organisasi membantu dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif. Nah, karena kita sudah mengetahui ini perilaku dia, jadi kita juga mengetahui ini kira-kira
orangnya seperti apa? Cocok nggak sih pekerjaan ini diberikan kepada orang yang memiliki perilaku yang seperti A? Nah, ketika ada pekerjaan yang harus mewajibkan sumber daya manusianya itu berperilaku seperti misalnya tegas dan lain sebagainya, tetapi malah yang disodorkan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, itu juga akan menghambat jalannya organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan itu juga kenapa menjadi salah satu alasan kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah disiplin ilmu perilaku organisasi. Disiplin ilmu berarti ada beberapa ilmu yang kita pelajari dalam perilaku organisasi, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada psikologi, kemudian ada sosiologi, psikologi sosial, kemudian ada antropologi, ada ilmu politik. Nah, di ilmu psikologi kita akan mempelajari tentang motivasi. Kemudian juga ada kepemimpinan, ada kepuasan. Kemudian di sosiologi kita mempelajari bagaimana dinamika tim, konflik, dan kerja tim. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita bekerja tidak melulu kita bekerja sendiri, tetapi ada saatnya kita dihadapkan untuk bekerja dalam satu tim. Dan keseringan dalam satu tim itu terjadi konflik, di mana perbedaan persepsi dan watak si pekerja dalam satu tim. Kemudian dari psikologi sosial itu ada, kita mempelajari ilmu seperti perubahan perilaku, komunikasi, dan keputusan kelompok. Dan ini juga banyak kendalanya. Kendalanya artinya apa? Banyak terjadi miskom ya dari sisi komunikasinya. Kemudian ada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Kemudian dari antropologi. Nah, dari antropologi ini apa yang kita pelajari yaitu budaya organisasi dan diversity ataupun keragaman. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa kita di Indonesia ini memiliki budaya yang sangat banyak, kemudian juga keanekaragaman. Oke, mungkin di Indonesia ini kita keanekaragamannya cuma berbeda mungkin dari cara kerja, misalnya orang Jawa berbeda cara kerjanya dengan orang Sumatera gitu, tetapi tetap ada perbedaan dan budaya organisasinya. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman itu bekerja di perusahaan besar seperti Google, di mana dia memperkerjakan semua orang, baik itu dia kulit putih, kulit hitam, kemudian juga yang transgender, kemudian juga ada yang cacat, yang cacat juga dipekerjakan. Dan artinya apa? Itu semua keberagaman. Belum tentu mereka yang memiliki kekurangan itu tidak bisa bekerja secara efektif, karena emang ada kekurangan dan kelebihan. Dan sekarang juga banyak perusahaan yang sudah menyediakan slot khusus untuk orang-orang yang disabilitas, kemudian orang-orang yang yang terpencil dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir ada ilmu politik. Nah, di dalam ilmu politik ini ada kekuatan dan kekuasaan yang akan kita pelajari dalam perilaku organisasi. Nah, teman-teman, dari semua ini akan kita pelajari dalam satu semester ini, di mana teman-teman nanti akan mempelajari perilaku organisasi, bagaimana cara memotivasi, menghadapi konflik, dan lain sebagainya. Oke, kemudian tantangan dan peluang. Nah, untuk sekarang ini kan kita dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, kita harus meningkatkan tantangan dan kesempatan penugasan bahkan bekerja di luar negeri. Karena emang sekarang untuk akses ke luar negeri itu lebih mudah. Begitu juga orang luar negeri untuk bekerja di tempat kita. Dan bekerja dengan orang yang berbeda budaya. Ya, itu pasti terjadi. Karena apa? Karena perbedaan budaya itu pasti, cuman bagaimana kita mentoleransi perbedaan budaya tersebut. Kemudian peluang memindahkan aktivitas industri ke negara lain dengan tenaga kerja yang lebih murah. Nah, ini juga karena tenaga kerja yang di negara lain itu lebih murah, sehingga orang-orang itu pasti lebih prefer untuk menggunakan tenaga kerja dari luar negeri ataupun WNA, di mana mereka menawarkan biaya yang lebih murah. Kemudian mengatasi keberagaman. Bagaimana mengatasi keberagaman di tempat kerja? Nah, pertama toleransi atas keberagaman, karena kita emang
secara budaya itu sangat beragam, kebangsaan sangat beragam, kemudian agama juga yang ada bermacam-macam. Kemudian perubahan struktur demografis, di mana perubahan tersebut seperti perubahan kependudukan, pergerakan kependudukan dan lain sebagainya. Kemudian mampu mengidentifikasi masalah keberagaman. Lagi-lagi pasti keberagaman itu pasti ada. Contoh dalam satu perusahaan aja kita memiliki karyawan yang beragam. Bisa jadi perbedaannya itu beda latar belakangnya, beda lingkungannya, beda sudut pandangnya, kemudian beda cara berpikirnya. Nah, itu dikatakan dia beragam, dan kita harus mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam keberagaman tersebut. Oke, teman-teman, untuk materi pertama silahkan kalau memang ada yang ditanyakan, karena pada materi pertama ini kita cuma membahas konsep dasar kenapa pentingnya kita mempelajari perilaku organisasi dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, karena kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi, karena organisasi itu adalah penggeraknya adalah manusia, dan manusia itu sangat beragam dan sangat kompleks dalam organisasi, karena keberagaman tersebut pasti akan mendapatkan banyak masalah yang harus dihadapi, di mana dengan adanya masalah tersebut akhirnya kita bisa mendeteksi kira-kira penyelesaiannya bagaimana, pengendalian bagaimana, dan itu mampu membawa kita mampu untuk mencapai tujuan organisasi begitu. Nah, teman-teman, di sini untuk yang sudah mendengarkan materi hari ini silahkan bertanya pada saat online. Nanti jadwalnya sesuai dengan jadwal. Ini jadwalnya sudah diberikan. Jadi untuk online saya pertegas bahwa mahasiswa tidak diwajibkan ikut, tapi silahkan kalau seandainya mau ikut, karena emang kita sadari bahwa mahasiswa itu tinggal mungkin memang kesusahan di kota, ataupun bahkan mungkin punya kota tapi susahnya di internetnya, jaringannya kurang memadai dan lain sebagainya. Jadi mohon teman-teman kalau seandainya mampu ataupun bisa mengikuti perkuliahan secara online baik via Zoom ataupun Google Meet, silahkan nanti ditanyakan di kelas online. Oke, baik teman-teman, saya akhiri untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau memang ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.